Salam sejahtera, sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengutus anak-Mu Kristus datang di tengah-tengah kami. Dan biarlah kami menyambutnya dengan sukacita. Demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Markus 11 ayat 9-10. Demikian tertulis, saudara. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Segera kita tahu, saudara-saudara, dengan ucapan Hosana, orang-orang kala itu mengelu-elukan Yesus saat Yesus masuk Yerusalem. Dan ketika dia masuk saat itu, saudara-saudara, dia mau menunjukkan bahwa memang inilah momen yang menentukan. Bukan hanya menentukan, saudara-saudara, dia mau memberitahu apa sebenarnya makna kedatangannya yang sesungguhnya, saudara-saudara. Dan dengan seruan itu, dia yang datang dalam nama Tuhan, dia penuh berkat, dan dia membawa kerajaan Daud. Dan karena dia datang penuh berkat, maka orang mengatakan Hosana. Diberkatilah dia, diberkatilah yang dibawanya untuk kita, untuk semua orang percaya. Tentu kita bertanya, apa yang dibawanya? Kerajaan Daud seperti apa yang dibawanya? Oh jelas, tentu bukan kerajaan dengan kekuatan pedang, bukan pula kemenangan perang bersenjata yang Tuhan mau bawa, dan juga bukan peperangan rohani yang seolah-olah mau mengalahkan roh-roh jahat. Sebab dalam kisah Yesus dicobai iblis, iblis sudah kalah. Sehingga yang mau dibawanya adalah kerajaan yang sungguh-sungguh berbeda. Dan kalau kita amati, saudara-saudara, cara Yesus datang sudah secara tidak langsung menunjukkan jenis kerajaan apa yang dia mau bawa, yang kita mengatakan Hosana, diberkatilah kau yang datang dan yang kau bawa itu. Dan dengan membawa kerajaan melalui seekor keledai, maka kita sudah bisa membayangkan seperti apa. Dan rupanya memang dalam perjanjian lama, nubuat Zakaria 9 ayat 9 menunjukkan artinya. Saya baca, saudara-saudara. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Sion. Lihat, rajamu datang kepadamu, dia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Kalau begitu, saudara-saudara, kerajaan Daud yang dia membawa adalah kerajaan dengan kelemah lembutan. Kerajaan damai yang mengatasi kekerasan, yang mengatasi lingkaran kebencian. Saudara yang terkasih, dengan itu kita bisa juga sampai pada kesimpulan kerajaan yang damai yang dibawanya itu bagaimana terjadinya. Tentu kerajaan yang damai itu pertama-tama adalah kerajaan rohani. Dan dengan membawa damai, sebenarnya Yesus telah menjadi perdamaian antara kita dan Allah. Jadi kedamaian yang pertama-tama Yesus tunjukkan adalah bahwa kita sudah berdamai dengan Allah. Seperti dalam Roma 3 ayat 25-26 dikatakan, Kristus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dengan kata lain, saudara-saudara, Allah tidak lagi datang dalam murka. Kristuslah yang menanggung kelemahan kita, yang semula layak dimurkai oleh Allah karena kelemahan kita, tapi oleh Kristus maka kita dan Allah sudah berdamai. Bukan murka yang kita terima, tapi kasih setia, damai, dan sukacita. Lingkaran dosa, murka, hukuman diputus oleh Yesus, sehingga kita bisa masuk ke dalam lingkaran damai bersama Bapa di surga.
Tapi yang kedua, kalau begitu, damai yang juga harus dipraktekkan adalah damai yang membuat orang keluar dari lingkaran masalah-masalah, terutama lingkaran masalah rasa bersalah dan lingkaran kekerasan dan kebencian. Ada perumpamaan Yesus yang kita semua sudah tahu, yaitu perumpamaan anak yang hilang. Kita tahu dalam kehidupan sering sekali keluarga itu bersitegang karena ada anak yang memaksa untuk mengambil warisan sekarang juga. Dan si bungsu dalam Lukas 15, saudara-saudara ceritanya, mengambil warisan lalu dia pergi dan memboroskannya. Bahkan karena dia memboroskannya, dia tidak punya apa-apa lagi dan menjadi karyawan di sebuah perusahaan pemeliharaan babi dan sampai harus ikut makan makanan babi itu. Dan dia pulang dan dalam hatinya mengatakan, dan dengan rasa bersalah, dia sudah siap menjadi pembantu bapaknya. Dengan kata lain, saudara-saudara, si anak itu masuk dalam lingkaran kesalahan, dosa, rasa bersalah, hukuman, dan siap dihukum. Dan lingkaran ini akan terus menghantuinya sampai panjang sekali. Tapi, karena Kristus membawa damai, karena kuasa rohani Kristus membawa damai, maka Yesus mengatakan, si bapa itu menyambut anak itu, memeluknya, dan mengatakan, engkau sudah hilang, mari kita berpesta. Dan dengan demikian anak itu dipulihkan, tidak lagi berada dalam lingkaran rasa bersalah, hukuman, amarah. Tapi keluar dari lingkaran rasa bersalah itu dan menemukan damai yang baru. Karena pengampunan dari Bapaknya, karena pengampunan dan karena kasih dari Tuhan. Kerajaan seperti itulah yang yang Yesus mau bawa, saudara-saudara, di tengah-tengah kita. Dengan keledai yang lemah lembut, dia memperkenalkan, sambutlah Kristus, damai dengan Allah terjadi. Tapi ikuti Kristus, agar kita juga bisa membuka jalan-jalan damai di tengah-tengah keadaan yang kelihatan terjerat oleh kemarahan, terjerat oleh sakit hati, terjerat oleh masalah-masalah. Damai itu terjadi seperti si bapa tadi yang merangkul anaknya dan memberi kesempatan kepada anaknya. Dan dengan kesempatan itu, si anak akan hidup dalam damai, tidak lagi dalam rasa bersalah, tidak lagi dengan rasa dosa. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kristus yang kami sambut datang dengan lemah lembut dan diberkatilah kehadirannya, membawa damai. Damai yang membuat kami semua tidak lagi dalam murka Allah, tapi juga damai yang membuat kami semua bisa mencari jalan agar semua orang atau siapapun yang terjerat dalam ketidakdamaian karena dosa dan karena rasa bersalah dapat keluar dari ketidakdamaian dan menemukan hidupnya yang baru. Inilah doa kami demi putramu, Kristus kami berdoa. Amin. Hatinya takut akan Tuhan.
GKPS TV.